Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 289. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen juga cukup terkejut dengan perkembangan mereka berdua. Tentu saja ini semua juga karena mereka berdua memiliki benih spiritual perak. Selain mereka, masih ada satu orang lagi, Molly, yang memiliki benih spiritual. Kekuatan orang itu pasti sudah berkembang pesat. Apalagi di bawah dukungan sekte setan darah, akan seberapa menakutkan orang itu. Tidak tahu apakah dia juga akan muncul atau tidak di kota ini, pikir Kincen. Setelah mengetahui alam rahasia iblis surgawi akan dibuka, pasti sekte setan darah tidak akan tinggal diam. Pada saat ini Liu Tai dan lainnya telah kembali, namun wajah mereka nampak jelek dan Liu Tai langsung menghantam sebuah meja sebagai pelampiasannya. Hal itu pun membuat semua orang langsung datang. "Leluhur, ada apa?" kata Liu Yuanqin di saat melihat wajah Liu Tai dan Liu Xuanrui yang nampak sangat jelek dan marah. "Apa yang terjadi?" kata Kincen. "Xiao Chen, orang-orang kota Tian itu tidak mengakui kita sebagai dinasti kelas menengah, sehingga kita hanya dianggap sebagai dinasti bawah dan hanya memiliki 3 tempat untuk memasuki ruang rahasia iblis surgawi." "Apa? Hanya 3 tempat? Tapi kita telah menghancurkan dinasti Dazhou. Setidaknya kita memiliki 6 tempat." "Tidak, orang-orang kota Tian itu tidak peduli dengan hal itu. Jelas mereka ingin mengurangi kuota kita," kata Liu Tai. "Dinasti yang berada di kelas bawah hanya memiliki 3 kota dan tidak ada kuota untuk seorang Martial King di antaranya. Pada awalnya 5 orang di kelas Martial King juga akan memasuki alam rahasia iblis surgawi, yaitu Liu Tai, Pu Xincheng, Liu Xuanrui, Mo Tianming, dan yang terakhir leluhur tua Xiao Hong dari dinasti Daxia. Dan dinasti Daxia akan memberikan 1 kuota untuk kelas Martial Venerable-nya kepada dinasti Dawei. Jika dinasti Dawei benar-benar dianggap sebagai dinasti kelas bawah, maka Liu Tai dan lainnya di kelas Martial King tidak akan bisa memasukinya. Apakah kita bisa pergi ke pavilion rahasia surgawi untuk melamar menjadi dinasti kelas menengah?" kata Pu Xincheng. Di saat mereka sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba beberapa orang datang. "Semuanya, apa kabar?" kata Zhao Qimpeng. Di sisinya ada Nan Gongli dan Yellow Hong Tao. Kali ini setelah melapor dan memberitahu peningkatannya kepada markas Pavilion Pil dan Bloodline Holy Land di pusat kota Tian, mereka bertiga akhirnya memiliki kuota untuk memasuki alam rahasia, juga memiliki kuota untuk beberapa orang. Semua ini berkat Kincen, dan bahkan Zhao Qimpeng sekarang bisa untuk kapanpun kembali ke Pavilion Pil Langit Utara. "Leluhur Liu Tai, Xiao Chen, ada apa di sini? Mengapa wajah semua orang terlihat sangat jelek?" kata Zhao Qimpeng. Nan Gongli dan Yellow Hong Tao di sisinya juga mengerutkan kening. "Dinasti Dawei saya dianggap sebagai dinasti kelas bawah dan hanya memiliki 3 kuota," kata Liu Tai. Mendengar ini wajah Zhao Qimpeng juga menjadi jelek. Dia tahu dinasti Dawei memiliki banyak murid yang ingin memasuki alam rahasia surgawi. "Saya memiliki cara untuk mendapatkan banyak kuota, yaitu pertama, mendaftarkan dinasti kepada pavilion rahasia surgawi di kota Tian untuk naik menjadi dinasti kelas menengah. Kedua, mendaftarkan pavilion candi untuk mendapatkan kuota juga," kata Zhao Qimpeng. "Tapi bagaimana caranya?" "Begini, saya memiliki kenalan. Dia digelar sebagai Raja Obat di kota Tian. Dia memiliki reputasi yang cukup kuat. Saya memiliki sedikit hubungan dengannya. Selama kita bisa menariknya dan membuatnya berbicara untuk kita, semua masalah ini akan terselesaikan," kata Zhao Qimpeng. Kemudian Zhao Qimpeng melirik Kincen dan berkata, "Xiao Chen, kamu selalu bilang kepada saya bahwa kamu membutuhkan bunga ilahi. Kemungkinan Raja Obat ini memilikinya. Apakah orang ini benar-benar memiliki bunga ilahi?"
kata Kincen yang nampak bersemangat. Tanaman obat bunga ilahi ini adalah tanaman yang sangat dibutuhkan Kincen saat ini untuk peningkatan kekuatan mentalnya. Ya, Xiao Chen, saya yakin kemungkinan besar dia memilikinya, kata Zhao Qinpeng. Maksudmu raja obat itu, kata Liu Tai. Ya, dia. Tapi dengan karakternya yang aneh dan juga orang itu misterius, bagaimana mungkin dia mau angkat bicara untuk membantu kita, kata Liu Tai. Dia mengetahui tentang reputasi raja obat ini, tapi dia sangat menakutkan. Liu Tai berpikir tidak mungkin bagi orang itu mau membantunya. Namun pada saat ini tidak ada cara lain. Kuota untuk memasuki alam rahasia iblis surgawi sangatlah penting. Jadi dengan cara apapun mereka harus memperjuangkannya. Kemudian mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kincen dan Zhao Qinpeng pergi menuju taman obat untuk menemui sang raja obat. Sedangkan yang lainnya pergi ke pavilion rahasia surgawi untuk mendaftarkan dinasti Dawei ke kelas menengah. Singkat cerita, dengan menunggangi seekor burung, Kincen dan Zhao Qinpeng akhirnya sampai di kebun obat yang disebut Yao Wang Yuan. Terlihat ada bangunan megah di depannya. Dan setelah memasuki gerbang, banyak orang-orang dengan tatapan dingin memandang Kincen dan Zhao Qinpeng. Kalian berdua, apakah kalian juga ingin meminta bantuan kepada Raja Obat? Kata seorang pria sedikit tua bernama Sulong. Ya, kata Zhao Qinpeng mengangguk. Saya mengingatkan kepada kalian berdua, lebih baik kembalilah, Raja Obat tidak akan menemui kalian, kata Sulong. Terima kasih sudah mengingatkan, tapi saya tidak akan kembali, kata Zhao Qinpeng lalu mengabaikannya dan kembali berjalan. Apakah kamu tidak dengar? Saya bilang pulanglah, kembali ke rumahmu, kata Sulong seraya melesat dan tiba di hadapan Zhao Qinpeng dengan tatapan dingin dan aura membunuh. Sulong berasal dari dinasti Yan, sebuah dinasti di kelas menengah. Dia juga datang ke sini untuk meminta bantuan dari Raja Obat untuk mendapatkan lebih banyak kuota. Dan beberapa orang lain yang ada di sana juga merupakan utusan dari dinastinya masing-masing. Kebanyakan dari mereka berada di kelas Martial King. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus, kata orang lainnya yang melihat Sulong dan Zhao Qinpeng akan bertarung. Namun di saat mereka akan bertarung, tiba-tiba, siapa yang membuat keributan di sini? Jangan ribut di sini, kalau mau ribut di luar saja, kata seorang wanita yang keluar dari pintu masuk Yao Wang Yuan. Dia merupakan pelayan dari Raja Obat, namanya adalah Xiao Qing. Tidak, kami tidak ribut, kami hanya bercanda, kata Sulong yang buru-buru tersenyum, dan orang-orang di sana juga tersenyum. Nampak mereka begitu menghormati pelayan Xiao Qing. Tunjukkan jimat Raja Obat, baru Anda bisa masuk. Tapi jika kalian tidak memilikinya, silahkan tinggalkan tempat ini dan pulanglah ke asal kalian, kata Xiao Qing seraya memandang orang-orang di sana dengan acuh. Beberapa orang yang memiliki jimat Raja Obat, termasuk Sulong, berjalan maju dan akan masuk. Tapi banyak orang di sana tidak memilikinya dan hanya bisa menghela napas dalam dan bersiap untuk kembali. Kalian berdua, apakah kalian juga memiliki jimat Raja Obat? Jika tidak, cepat pergilah, kata Xiao Qing di saat melihat Kincen dan Zhao Qinpeng yang diam saja. Kemudian Zhao Qinpeng berkata, Nona Xiao Qing, saya tidak memilikinya, tapi tolong biarkan saya masuk, saya mengenal pemilik kebun obat. Tidak bisa, jika tidak memiliki jimat Raja Obat, lebih baik kalian pergi. Nona, saya juga berasal dari Pavilion Pilangit Utara. Tetap tidak bisa. Mendengar ini wajah Zhao Qinpeng menjadi jelek. Dia tidak menyangka, bahkan dia sudah mengatakan Pavilion Pilangit Utara, tapi tetap tidak bisa masuk. Nona Xiao Qing, sepertinya mereka berdua hanya ingin mengacau. Apakah Nona pelayan ingin kami mengusirnya dengan paksa? Kata Sulong seraya memancarkan niat membunuh kepada Zhao Qinpeng dan Kincen. Namun Kincen tiba-tiba berjalan maju lalu menatap Xiao Qing dengan acuh dan berkata, kamu begitu acuh, apakah kamu tidak tahu sebentar lagi kamu akan mati? Lebih baik segera siapkan peti mayat untukmu sendiri. Mendengar ini wajah orang-orang di sana terkejut dan tidak menyangka menyinggung pelayan Raja Obat sama halnya dengan menyinggung pemilik Raja Obat itu sendiri. Kamu beraninya?
Teriak pelayan Xiaoqing dengan kesal seraya menunjuk Qin matanya melotot terlihat sangat marah dan meminta Sulong dan lainnya untuk menangkapnya. Kamu selalu kesakitan dan merasa sesak di dada di saat mengaktifkan Bloodline, dan kamu telah mengkonsumsi pil obat untuk memulihkan diri, namun bukannya sembuh tapi malah sakitnya lebih parah, kata Qin kepada Xiaoqing. Mendengar ini wajah Xiaoqing tiba-tiba berubah. Bagaimana anak ini mengetahuinya? Gumam pelayan Xiaoqing di dalam hati. Di sisi lain, Sulong telah melayangkan tinjunya kepada Qin. Zhou Qinpeng dengan cepat buru-buru memblokir. Duar! Zhou Qinpeng dan Sulong bertabrakan membuat Zhou Qinpeng terhempas dan mundur beberapa langkah. Di saat Sulong akan menyerang lagi, berhenti, kata Xiaoqing. Kemudian dia memandang Qin. Bagaimana kamu mengetahuinya? Apakah ada yang salah dengan tubuh saya? Kata Xiaoqing. Bagaimanapun yang dikatakan Qin adalah kenyataan dan benar-benar terjadi kepadanya. Nona Xiaoqing, jangan termakan oleh omongan bocah itu. Dia hanya seorang bocah. Bagaimana mungkin dengan sekali lihat dia mampu mengetahui situasinya? Kata Sulong. Bloodline-mu adalah es, sedangkan kamu selalu bersentuhan dengan Qiang Hua yang memiliki sifat panas. Disinilah masalahnya, kata Qin. Mendengar ini wanita pelayan itu semakin yakin. Lalu apa solusinya? Kata Xiaoqing. Kamu hanya perlu mengaktifkan kultivasimu, di saat yang sama aktifkan Bloodline-mu dan tekan titik akupunturmu, dan selama 10 hari jangan berdekatan dengan Qiang Hua, maka kamu akan sembuh, kata Qin. Mendengar ini wanita pelayan itu langsung melakukan metode yang dianjurkan Qin, dan dia dibuat terkejut sekaligus senang di saat penyakitnya perlahan-lahan terasa sedikit pulih. Terima kasih Tuan, kata pelayan itu yang merubah sikapnya dan menjadi sangat hormat kepada Qin. Tidak perlu terima kasih, sekarang bolehkah saya masuk? Kata Qin. Karena kalian mengatakan mengenal Tuan pemilik kebun obat, maka kalian boleh masuk, kata Xiaoqing. Kemudian Qin dan Zhou Qinpeng masuk ke dalam bersama orang-orang yang memiliki jimat Raja Obat. Apa, mereka berdua tidak memiliki jimat Raja Obat? Mengapa bisa masuk juga? Kata orang-orang di luar yang nampak kesal. Setelah semua orang masuk, mereka merasakan napas obat spiritual yang begitu kaya. Sesaat, Qin melihat sebuah formasi yang terjalin di antara semuanya yang membuatnya cukup mengerutkan kening. Di bawah pemandu jalan pelayan Xiaoqing, mereka akhirnya sampai di sebuah aula. Semuanya, tunggulah dahulu di sini, kata Xiaoqing kemudian bergegas pergi. Semua orang di aula ada sekitar 7 atau 8 orang utusan dari dinastinya masing-masing yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menambah kuota memasuki alam iblis surgawi. Umumnya mereka adalah dinasti di kelas menengah, karena sebuah dinasti di kelas atas memiliki kuota yang banyak, jadi mereka tidak akan mencari kuota tambahan. Dinasti di kelas bawah memiliki 3 kuota, dinasti di kelas menengah memiliki 10 kuota, sedangkan dinasti di kelas atas memiliki 100 kuota. Xiaochen, pemilik kebun obat ini, dia sebenarnya memiliki kualifikasi untuk memasuki alam iblis surgawi, tapi anehnya dia menolak dan tidak berpartisipasi, kata Zhou Qinpeng. Mendengar ini, Qin sedikit mengerutkan kening, nampak memikirkan sesuatu. Pemilik kebun obat telah datang, kata seorang pelayan. Sesosok wanita tua muncul dan berdiri di depan semua orang. Dia adalah Master Raja Obat, pemilik Yao Wang Yuan, yaitu kebun obat yang ada di sini. Seseorang yang memiliki reputasi cukup tinggi di kota Chaotian. Kita sebut saja Master Raja Obat. Semua orang di aula termasuk Sulong, Qin dan Zhou Qinpeng langsung memberi hormat kepada Master Raja Obat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.